Oh iya, nggak apa-apa Mbak. Mbak bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Bagaimana aktivitasnya selama 1 minggu ini? Ya, selamat malam Mbak Setia. Apa kabarnya Mbak? Mbak Setia dengar suara saya enggak? Halo? Ya, selamat malam Mbak Lili. Apa kabarnya? Hmm, sudah 4 orang yang hadir ya.
Halo Mbak-mbak, sekalian bisa dengar suara saya dengan jelas ya? Baik, kalau begitu, baik kalau begitu, baik kalau begitu kita mulai saja ya. Ya, selalu kecil suaranya Mbak ya. Sepertinya memang fasilitas dari Wizik kurang memenuhi apa yang kita harapkan ya. Tapi saya harapkan kita harapkan bersama supaya kelas kita berlangsung dengan alot dan tidak ada kendala, terutama pada signal. Baik, sudah ada 5 siswa yang hadir di kelas ini. Kita sudah menunggu sekitar 12 menit. Kalau begitu, kita mulai saja pelajaran kita pada malam hari ini, sembari juga menunggu kawan-kawan yang lain ya, yang mungkin masih sedang bekerja atau sedang beres-beres. Lalu masuk ke kelas. Baik, selamat malam juga Mbak Cynthia. Sebelum kita mulai pelajaran kita malam hari ini, saya persilakan untuk kita semua mengambil sikap berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Suaranya kecil gimana, Mbak? Mungkin memang karena begini ya. Malah mic saya dekatkan ini ke ke bibir saya supaya suaranya bisa terdengar dengan jelas ya. Iya, mungkin karena di bawah angin ya, Mbak ya. Jadi ngelendat ngelondot dia suaranya. Bagaimana? Kedengaran? Sekarang sudah kedengaran? Dikit lagi. Sudah pas ya? Astagfirullah, kenapa sih Mbak? Udah saya naikkan semua volume mikrofonnya. Keras banget. Tadi dibilangi. Serba salah saya. Tadi katanya kekecilan, sekarang keras. Nah, berarti volume Mbak yang kegedean, bukan suara saya yang kegedean. Benar kan?
Baiklah kalau begitu, suara saya sudah kedengaran ya dengan jelas ya. Baik. Eh, Sebelum kita memasuki bab 4 ya tentang harmonisasi pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah, eh, saya akan membawa kita flashback eh, sejenak mereview bab 3. Mbak Eka izin very busy. Oh, izin diterima Mbak ya. Eh, Kemarin kan pada akhirnya kita masuk ke dalam bagian subbab kedaulatan negara Republik Indonesia. Kita juga sudah membahas tentang sifat dan hakikat negara ya. Seperti apa yang dikatakan dari Profesor Miriam Budiarjo, ia merupakan seorang pakar ilmu politik khususnya dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik yang menyatakan bahwa sifat dan hakikat negara mencakup beberapa diantaranya, yaitu sifatnya memaksa ya. Contohnya sifatnya memaksa, kalau negara itu mempunyai kekuasaan legal, artinya dia punya legalitas untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh negara. Contohnya membuat peraturan gitu. Lalu dia juga memiliki sifat monopoli yang menetapkan tujuan bersama kepada masyarakat. Jadi ketika membuat peraturan juga tidak sepenuhnya pemerintah itu mengambil sikap bagaimana bisa dibilang ya, artinya rakyat harus diikut sertakan gitu, tidak hanya sebagai objeknya. Lalu sifat mencakup semua, artinya all embracing, semua peraturan yang terutama perundang-undangan yang berlaku adalah untuk semua orang tanpa terkecuali. Lalu kalau yang dikatakan kedaulatan negara, seperti yang kita ketahui ya, kalau kedaulatan itu, daulat itu berasal dari bahasa Arab, diambil dari bahasa Arab yang daulah, atau dalam bahasa Latin bisa dikatakan sebagai supremus, atau dalam bahasa Italia sovranità ya, yang artinya sebenarnya sama-sama kekuasaan tertinggi. Ini merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Pada dasarnya, kekuasaan yang dimiliki pemerintah mempunyai kekuatan yang berlaku ke dalam dan keluar. Seperti kedaulatan ke dalam itu, pemerintah memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu kedaulatan yang keluar, contohnya itu pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat dan tidak tunduk kepada kekuasaan lain selain ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ya. Lalu demikian juga halnya dengan negara lain, harus pula menghormati kekuasaan negara yang bersangkutan dengan tidak mencampuri urusan dalam negerinya. Jadi ibarat sebuah rumah tangga gitu, tidak boleh dicampuri satu sama dengan yang lain meskipun bertetangga begitu. Namun hubungan antar tetangga harus tetap dilakukan karena manusia itu juga makhluk sosial ya. Selanjutnya, demokrasi sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Secara ideologi maupun konstitusional, asas demokrasi Pancasila yang mencerminkan tata nilai sosial budaya bangsa mengajarkan prinsip-prinsip seperti persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab,
terutama secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu diri sendiri dan orang lain ya. Lalu mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan daripada individu atau kepentingan pribadi, lalu juga menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional ya. Lalu juga ada pemilu atau pemilihan umum sebagai perwujudan demokrasi Pancasila. Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi Pancasila dimaksudkan untuk membentuk sistem kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat. Contohnya seperti DPR RI, terus juga seperti presiden ya sebagai pemimpin ya. Lalu merupakan salah satu bentuk pelayanan hak asasi manusia, hak asasi warga negara di bidang politik. Untuk itu sudah menjadi keharusan pemerintahan demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu yang telah ditentukan, tentunya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara Republik Indonesia ya. Lalu negara hukum sebagai bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Seperti yang dikatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum terdapat pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka dengan demikian dapat kita pahami bahwa segala sikap dan tindakan yang dilakukan ataupun yang diputuskan oleh alat perlengkapan negara serta masyarakat haruslah dilakukan berdasarkan hukum, tidak boleh tidak. Hal ini menunjukkan adanya supremasi hukum atau dikatakan juga kedaulatan hukum atau kekuasaan tertinggi dalam negara, yakni hukum itu sendiri. Pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia bukan sistem pemisahan kekuasaan. Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan murni, melainkan menggunakan sistem perimbangan kekuasaan atau checks and balance. Jadi Indonesia tidak menggunakan sistem pemisahan kekuasaan, namun menggunakan sistem perimbangan, balance kekuasaan. Lalu selanjutnya adapun bentuk pemisahan dengan menggunakan sistem perimbangan kekuasaannya dibagikan kepada alat-alat kelengkapan negara yang terdiri dari lembaga-lembaga seperti kekuasaan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar berada pada kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kekuasaan melaksanakan perundang-undangan berada pada Presiden. Kalau MPR tadi itu adalah menetapkan undang-undang. Dia juga merupakan badan legislasi. Lalu selanjutnya kekuasaan melaksanakan perundang-undangan berada pada Presiden, yaitu eksekutif. Kekuasaan untuk membuat undang-undang berada pada DPR dan DPD. Membuat undang-undang ya. Lalu selanjutnya kekuasaan dalam bidang peradilan berada pada Mahkamah Agung.
dan Mahkamah Konstitusi ya. Ini judicial. Lalu kekuasaan dalam bidang pengawasan keuangan berada pada Badan Pengawasan Keuangan. Inilah bentuk pemisahan dengan menggunakan sistem perimbangan kekuasaan di Indonesia. Okay, it's no problem. Miss Eka Suharyanti. Lalu pengakuan Indonesia sebagai negara hukum dengan ciri memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Juga diatur dalam pasal 27, pasal 28. Ini pasal 28 ini penuh dengan hak asasi ini semua nih, Mbak. Dari A sampai dari A sampai J. Itu semua tentang hak asasi. Lalu juga ada pasal 29, pasal 30, pasal 31, 33, 34. Yang menjadi aspek HAM diberikan jaminan oleh negara sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni perlindungan hak asasi manusia untuk hidup, lalu perlindungan hak asasi manusia untuk membentuk keluarga, lalu jaminan hak asasi manusia untuk memperoleh pekerjaan, lalu perlindungan hak asasi manusia mengenai kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan. Selanjutnya, perlindungan hak asasi manusia dengan kebebasan bersikap, berpendapat, berserikat atau juga berorganisasi. Jaminan hak asasi manusia untuk memperoleh informasi dan komunikasi. Perlindungan hak asasi manusia atas rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang tentu saja merendahkan derajat dan martabat manusia itu sendiri. Lalu selanjutnya perlindungan hak asasi manusia atas kesejahteraan sosial. Lalu hak asasi manusia berkewajiban menghargai hak orang lain dan pihak lain. Jadi batasan hak asasi manusia itu adalah menghargai hak orang lain. Maksud saya kewajiban dari hak asasi manusia. Jadi kewajiban asasi manusia itu menghargai haknya orang lain. Yaitu Mbak Setia sama Mbak Eka maaf-maafan. Ntar lagi lebaran ya Mbak ya. Lanjut. Selanjutnya kita masuk kepada harmonisasi pemerintah pusat dan daerah. Seperti musik ya, diharmonisasi. Nah, jadi menghasilkan rangkaian-rangkaian nada yang indah. Seperti juga dengan sistem pemerintahan kita, penuh warna namun dengan satu tujuan gitu. Baik, pertama kita akan membahas tentang desentralisasi, atau dengan kata lain itu adalah otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas dan centrum yang berarti pusat. Dengan demikian, desentralisasi adalah suatu hal yang terlepas dari pusat atau otonomi daerah itu sendiri. Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata.
Sedangkan desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. Jadi perbedaan dekonsentrasi dengan desentralisasi itu adalah, kalau dekonsentrasi ini penyerahan dari atas ke bawah. Ini dalam urusan kepegawaian. Sedangkan desentralisasi bukan tentang pembicaraan status atas atau orang bawah, namun ini pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah secara mandiri. Lalu apa yang dikatakan para ahli? Salah seorang ahli seperti Amran Muslimin mengatakan dalam bukunya Otonomi Daerah dan Implikasinya, desentralisasi dibedakan atas 3 bagian. Yang pertama itu adalah desentralisasi politik, yakni perlimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Jadi perlimpahan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri atau daerah sendiri. Ya, tentu saja intinya diharapkan secara mandiri. Lalu ada juga desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat, baik terikat maupun tidak pada daerah tertentu. Seperti contohnya, ada daerah yang mengurus irigasi, yang itu dilakukan juga bagi petani-petani yang ada di daerah tersebut. Jadi tidak setiap daerah juga memiliki sumber daya alam yang sama. Maka dari itu setiap daerah dihimbau diberi kewenangan untuk membangun daerahnya juga secara mandiri sesuai dengan apa yang menjadi potensi daerah itu. Itulah secara fungsi ya, desentralisasi fungsional. Lalu selanjutnya ada namanya desentralisasi kebudayaan. Nah, yakni pemberian hak kepada golongan-golongan terutama minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri. Contohnya seperti mengatur pendidikan, mengatur agama, dan sebagainya. Maka dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan beberapa hal. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara tepat dan cepat. Lalu satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien karena tidak bergantung kepada pemerintah pusat, tapi bergantung pada daerahnya sendiri untuk mengembangkan daerahnya lebih mandiri. Juga satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif, lebih inovatif. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi serta komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif. Lalu apa dan bagaimana isi dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Oke, di sini kita akan membahas tentang kelebihan desentralisasi. Pertama, yang menjadi kelebihan dari desentralisasi itu struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang. Pendelegasian itu adalah pemberian wewenang dan memperingan manajemen pemerintahan pusat. Contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti daerah saya, Provinsi Riau. Kita juga tidak saya yakin setiap daerah tidak bergantung kepada pemerintah pusat,
namun memiliki koordinasi terhadap pemerintahan pusat juga. Jadi tidak dikatakan lepas, namun diberikan kewenangan untuk berinovasi di daerahnya sendiri dan bagaimana caranya membangkitkan daerah itu menjadi otonomi daerah yang mandiri dan maju. Dan tentu saja pada akhirnya itu akan memperingan manajemen dari pemerintahan pusat, sehingga pemerintah pusat tidak perlu terlalu fokus. Lalu yang kedua, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan, tentu saja seperti tadi saya katakan ya. Lalu yang ketiga, dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintahan daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. Jadi ketika di dalam pemerintahan daerah, di dalam daerah tersebut ada masalah atau problem, daerah dapat secara mandiri menentukan dan mengambil kebijakan selama itu tidak berlawanan dari pemerintahan pusat tentunya, dan tidak berlawanan dari dasar hukum negara kita. Maka daerah memiliki kewenangan untuk menginstruksikan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai solusi dari permasalahan yang ada di daerah tersebut. Lalu selanjutnya, hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan meningkatkan gairah kerja antara pemerintahan pusat dan daerah. Lalu selanjutnya, peningkatan efisiensi dalam segala hal, penghematan dalam segala hal, khususnya penyelenggaraan pemerintah baik pusat maupun daerah. Ya mungkin saja seperti waktu, uang. Lalu selanjutnya, dapat mengurangi birokrasi yang dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Selanjutnya, bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing. Namun itu tergantung juga dengan organisasinya ya, karena kita juga sempat mendengar di Indonesia, terutama di Sumatera Utara ya, secara khusus di kota Medan juga mengalami musibah ya, karena organisasi kepemudaan juga ya, seperti Pemuda Pancasila dan Ikatan Pemuda Karya. Dulu keluarga kita itu ikut join ke organisasi Pemuda Pancasila dan juga Ikatan Pemuda Karya. Dari segi positifnya kita mendapatkan relasi yang sangat banyak, kita bersosialisasi, kita mendapatkan banyak kawan. Namun dari sisi negatifnya juga kita dapat rasa saling curiga, karena yang diunggulkan dalam, saya tidak kata organisasi itu yang buruk, hanya saja saya katakan oknum-oknum yang ada di dalam organisasi itu yang buruk, karena dia memiliki kekuasaan dan dia menganggap dia orang yang berkuasa dan memiliki massa, sehingga dengan semenah-menahnya melakukan hal yang secara moral juga salah, secara etika juga salah, secara hukum Indonesia juga salah. Nah, namun saya, seperti yang dikatakan dari buku kita, bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan tempat masing-masing. Artinya gini, organisasi-organisasi yang ada di dalam daerah dapat diberdayakan dan juga memperoleh manfaat dari masyarakat. Contohnya seperti rasa percaya dari masyarakat untuk join terhadap organisasi tersebut, terus organisasi tersebut menjadi lebih berkembang, lebih melebarkan sayap akibat dari meningkatnya rasa percaya masyarakat. Itu salah satu dari beberapanya. Baik, selanjutnya itu ada
Sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan, maka dapat diterapkan dalam satu bagian tertentu terlebih dahulu sehingga rencana dapat diubah. Coba mari kita perhatikan bersama. Sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan, maka dapat diterapkan dalam satu bagian tertentu terlebih dahulu sehingga rencana dapat diubah. Artinya di sini tidak harus semua. Jadi satu rencana bisa dilakukan. Itulah keunggulan dari salah satu juga keunggulan dari desentralisasi. Tidak harus semua. Jadi jika itu sudah tidak berhasil, maka bisa jadi yang lain juga berisiko tidak berhasil. Maka dari itu perlu seperti uji coba seperti itu. Selanjutnya ada resiko mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas dan organisasi dapat terbagi-bagi. Jadi resikonya itu lebih kecil untuk suatu masalah. Lalu dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan tertentu, seperti aturan daerah tertentu. Mungkin saya bisa katakan seperti Aceh, Yogyakarta, Papua Barat memiliki otonomi yang sedikit berbeda dari otonomi daerah yang lain dan memiliki aturan khusus seperti syariah dan sebagainya. Itu merupakan salah satu bentuk dari otonomi daerah. Maksudnya gimana, Mbak? Modulnya nggak sama? Ini angkatan 4 PPKN kok, Mbak. Mbak Setia, halo. Bisa jawab saya? Karena yang saya maksudnya dalam ini Mbak 4, Mbak. Halamannya beda ya. Coba saya cek dulu ya. Baik, tadi kita sudah membahas tentang kelebihan-kelebihan dari desentralisasi. Lalu ada kelebihan, ada kekurangan. Tidak ada yang sempurna ya. Yang menjadi ada ini. Dari zaman sekarang masih pakai BBM. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang oh ya udah, enggak apa-apa Mbak Cynthia, biasa itu komunikasi.
Baik, ya enggak apa-apa Mbak Setia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa kelemahan dari sistem desentralisasi, terutama khususnya di Indonesia. Seperti yang kita ketahui diantaranya itu besarnya organ-organ pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi. Maksudnya organ-organ di sini kelembagaan di daerah yang karena tadi sudah diberikan wewenang, tentu saja kadangkala oknum-oknum di pemerintahan daerah sulit untuk diajak koordinasi. Itu merupakan salah satu kelemahan dari sistem desentralisasi. Ya, selamat malam Mbak Emi ya. Ya, enggak apa-apa Mbak Emi. Selanjutnya tentang keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu, karena seperti saya katakan bahwa setiap daerah memiliki potensi daerah yang berbeda-beda. Jadi dengan potensi daerah yang berbeda-beda, berbeda pula lah apa yang dibutuhkan daerah masing-masing, apa yang akan dilakukan daerah masing-masing. Jadi akan lebih mudah terganggu karena seperti adanya unsur persaingan antar setiap daerah, padahal masih dalam satu kedaulatan atau dalam satu negara, yang pada akhirnya berdampak pada sistem pemerintahan itu sendiri secara politik, sosial, ekonomi maupun kebudayaan, sehingga memengaruhi pemerintahan pusat. Lalu desentralisasi teoritikal mendorong timbulnya paham kedaerahan. Itu tadi barusan saya bilang, paham kedaerahan seperti persaingan antar daerah, mengunggulkan daerah sendiri, sehingga merasa daerah itu lebih oke. Saya rasa fine-fine aja kalau misalnya bilang daerah itu daerah yang maju. Namun akan terjadi fatal jika definisi dari baik atau maju tadi disalahartikan, sehingga bisa jadi akan membuat unsur perpecahan dalam daerah tersebut, dan paling beratnya lagi, paling ekstrimnya lagi akan memisahkan diri. Namun sampai saat ini belum ada ya di pemerintahan kita. Lalu keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele. Tadi dikatakan kalau sebelumnya tidak membutuhkan instruksi dari pemerintahan pusat, benar dalam kasus-kasus tertentu seperti pembuatan peraturan, karena peraturan daerah tertentu tidak harus sama dengan daerah yang lain, namun tidak juga mengganggu hukum dasar dari negara Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya dikatakan desentralisasi memerlukan biaya yang besar. Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan, karena seperti apa yang mereka butuhkan itu pasti berbeda. Lalu di sini pemerintahan kolonial Belanda Inggris di Indonesia. Pertama kita akan membahas tentang otonomi daerah. Seperti yang dikatakan C.Z. Franzen, mendefinisikan otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya. Lalu apa yang dikatakan dari undang-undang kita? Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak atau wewenang dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu selanjutnya, otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Lalu landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia. Beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam melaksanakan otonomi daerah atau desentralisasi di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama itu Undang-Undang Dasar ya. Karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah. PAS menyebutkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan seperti dalam Undang-Undang Dasar Pasal 18 ayat 1 dan 2. Lalu ketetapan MPR RI ya tahun 98 tentang penyelenggaraan otonomi daerah yang mengatur pembagian dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu ada juga dapat undang-undang yang tadi seperti saya baru bacakan di nomor 12 tahun 2008 atas perubahan nomor 32 tahun 2004. Undang-undang ini pada prinsipnya juga mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 adalah mendorong pemberdayaan masyarakat, lalu menumbuhkan prakarsa kreativitas, meningkatkan peran masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi. Nah, ini saya mau nanya kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, saya akan menanyakan kepada 7 siswa yang hadir pada hari ini. Sedikit berdiskusi juga dan sedikit kepo lah bisa dibilang ya, karena saya juga ingin tahu. Ini mbak-mbak ini coba perkenalkan dulu lagi mbak, sekali lagi asal daerahnya masing-masing gitu, daerahnya lalu provinsinya apa gitu. Ayo mbak, silakan dimulai ya. Satu orang diberi satu kesempatan dan jangan diulang lagi ya, biar yang lain jangan terputus. Ayo nih, mana mbak-mbaknya nih? Saya lihat dia ngetik-ngetik tapi enggak ini ya, enggak ada, belum masuk pesannya. Asalnya dulu provinsinya seperti Mbak Wahyu. Mbak Wahyu mengatakan dari Nganjuk, Jawa Timur. Mbak Setia dari Lampung Selatan, Mbak Sintia Lampung Timur, Lampung. Mbak Eka Kebumen, Jawa Tengah. Mbak Emi Ngawi, Jawa Timur.
Yo, siapa lagi? Mbak Lili Majalengka, maaf Mbak, Majalengka, Jawa Barat. Ada lagi? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam orang. Satu lagi mana nih? Siapa nih yang belum nih? Mbak Wahyu sudah, Mbak Emi sudah, Mbak Emi belum nih. Mbak Emi udah. Mbak Wahyu, Mbak Setia, Mbak Cynthia, Mbak Eka, Mbak Ngau, ya Mbak Endang udah. Mbak Endang mana Mbak Endang? Oh, Endang belum. Udah, Lampung Selatan tadi. Ini siapa? Oh iya, Mbak Nesa. Mbak Nesa ini mana nih? Ya, mohon maaf juga. Halo Mbak Nesa. Mbak Nesa, kalau nggak kuat, lambaikan tangan ya Mbak ya. Mbak Nesa tadi dari mana Mbak? Dari WC katanya. Warung kopi Mbak ya. WC toh. Ya soal jadi ingat-ingat tentang WC tadi, jadi saya teringat tentang wortel, warung telepon, ada aja ya. Warnet. Apa itu Mbak? Saya nggak ngerti nih. Mbak Anissa tulis apa nih? Ya ampun, bikin toiletnya pakai spasi. Nggak, tadi saya tanya asal daerahnya mana, terus provinsi apa. Kawan-kawan yang lain udah jawab semua. Halo Mbak Nesa, lambaikan tangan ya kalau misalnya ada something. Nah, ini semua banyak yang ngetik nih, tapi nggak tahu apa yang keluar. Kayaknya jaringannya lagi ini ya. Saya lihat tab-tabnya diketik, typing, tapi belum keluar. Mbak Nesa lupa, maksudnya lupa daerahnya gitu. Gitu ya Mbak Lili. Nah, tuh Mbak Lili udah dijawab tuh, dari Palembang katanya. Nah, kenapa tadi saya tanya asal daerah masing-masing gitu.
Tadi kan sudah dijawab, ada yang dari Palembang, Majalengka, Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah. Selanjutnya, apalah menurut dari mbak-mbak sekalian, sebutkan aja satu saja uh, potensi dari daerah mbak masing-masing yang betul-betul diberdayakan oleh pemerintah daerah. Kata Mbak Eka, tempat saya pariwisata pantainya katanya. Oh, jadi pantai-pantai di sana itu diberdayakan ya sama pemerintah daerah ya. Terus Mbak Nesa Bae bilang membangun jalan. Jalan apa yang Mbak dibangun maksudnya? Agak lebih jelas gitu. Untuk apa jalan yang dibangun gitu. Kayak Mbak Eka kan bilang tempat saya pariwisata pantainya, jelas ada pariwisata di pantai. Terus kalau bangun jalan, jalannya di mana maksudnya? Entah jalan di hutan ke, atau jalan di mana ke, atau jalan gangnya atau bagaimana? Daerah-daerah pedalaman. Oh iya. Ini pertanyaan tadi saya bilang di daerah Mbak masing-masing satu aja sebutkan yang menjadi potensi dan juga sudah diberdayakan, sudah diorganisir oleh pemerintah daerah itu apa gitu. Ini Mbak Lili bilang di Majalengka sekarang sedang ada dibangun bandara internasional. Rencananya tahun 2007 mulai dibuka. Berarti sedang dalam pembangunan ya Mbak Lili ya. Hebat dong, di Majalengka udah ada bandara internasional ya, International Airport in 2017 diresmikan ya. Lalu Mbak Cynthia bilang tempat saya Taman Nasional Wekambas, satwa langka terbesar se-Indonesia, gajah Sumatera. Wah, ini juga nggak kalah hebat juga daerah-daerahnya ya, masing-masing daerah punya potensi ya. Contohnya ini Taman Wekambas ya, satwa langka terbesar, gajah Sumatera ya, karena gajah Sumatera sudah mau mulai punah ya. Nah, ini ada yang unik nih, dekat Mbak Emi katanya Trinil, Museum Fosil Purba katanya. Saya sampai saat ini hanya baru sekali atau dua kali melihat fosil purba secara langsung di museum ya. Sangat membanggakan lah, itu juga menjadi suatu potensi di daerah mbaknya. Terus kata Mbak Nesa Sungai Musi, kenapa dengan sungainya Mbak? Terus kata Mbak Oyo tempat-tempat wisata Pak sudah mulai direnovasi, lebih bagus fasilitasnya. Oh, contohnya seperti apa ya Mbak Wahyu? Terus Mbak, oh Sungai Musinya kata Mbak Nesa itu menjadi tempat wisata ya lah ya. Kayak kalau misalnya di Brasil ada Sungai Amazon, Indonesia juga ada Sungai Musi ya. Oh, ada juga air terjun Sedudo ya, yang terkenal di daerah Nganjuk, kata Mbak Wahyu. Jadi saya dapat simpulkan sebenarnya bahwa tiap daerah itu kan benar-benar berbeda potensinya kan. Tanpa kita sadari setelah saya bertanya kan hasil jawaban dari setiap mbak berbeda kan. Itu menandakan bahwa setiap daerah memiliki masalah yang berbeda juga. Contohnya kebutuhan apa yang dibutuhkan di daerah itu. Jadi tidak semua sama gitu. Tuh kata Mbak Setia tuh. Lampung juga banyak laut kok. Tempat saya juga banyak laut Mbak. Hanya saja kan tadi pertanyaan saya kan yang lebih unggul, maksudnya yang paling oke-nya gitu. Tuh kata Mbak Eka, semua Riau semua laut kata. Betul, laut pesisir.
maka dari itu setiap daerah yang memiliki kebutuhan yang berbeda kadang-kadang memiliki masalah. Contohnya, contohnya ini seperti apa ya? Kan nggak mungkin untuk kebutuhan di pantai kita gunakan kebutuhan itu untuk di air terjun, atau kebutuhan untuk di museum untuk pembangunan jalan. Jadi setiap anggaran itu pasti berbeda-beda. Ini apa nih kata Mbak Sinti, Lampung Selatan punya pantai kiloan yang masih alami, cocok untuk berselayar. Oh, kalau itu lebih lagi digiatkan ya Mbak ya, bisa go internasional tuh Lampung Selatan. Dulu saya di daerah Tembilahan depannya laut. Nah tuh Mbak Eka juga dekat laut. Mbak Setia, saya gagal paham. Sorry Pak, saya pun gagal paham juga Mbak. Maksudnya sorry apa Mbak? Udah enggak apa-apa, kita lupakan aja. Nesa, Mbak Nesa bilang Asian Games di Palembang. Iya, iya, saya sudah pernah nonton Asian Games. Tapi di TV ya, nggak langsung. Cynthia, Mbak Cynthia bilang mancanegara yang sudah mulai merambah Pak. Di Majalengka nggak ada laut. Tapi tadi kan di Majalengka tadi apa Mbak bilang tadi? Ayo, kan juga punya potensi yang berbeda-beda gitu. Ya kalau semua laut nanti turisnya bingung mau kemana. Coba saya tanya nih Mbak, kalau misalnya semua daerah laut terus turisnya mau kemana? Kan bingung, semuanya laut. Di Majalengka yang ada oncom sama ubi cilembu. Promosi nih ya Mbak Eka ya. Nanti kapan-kapan buat oncom ya Mbak ya. Pengen makan lontong juga sih. Nggak, saya bercanda kok. Karena tadi bilang oncom jadi saya ingat, aduh saya kangen rumah di Indonesia, pengen makan lontong. Di sini nggak ada lontong, mau cari pagi-pagi nggak ada makan lontong. Kasihan deh. Jauh jaraknya Mbak. Saya di Ciayi Mbak. Iya betul tuh Mbak Lili, tiap hari makannya omelet dulu. Bener-bener. Ya Mbak Ciayi juga. Ciayi di mananya Mbak? Mbak Wahyu kok tahu saya di Minsyong ya? Ayo jangan-jangan. Iya Mbak Eka, Mbak Wahyu sama Mbak Cynthia di Ciayi katanya. Aduh saya jadi deg-degan nih. Apaan tuh Mbak? Listen Tung Lu, dekat sama Minsyong. Oh itu nama jalan. Apa sih maksud Mbak Eka nih? Date sama siapa sih? Katanya. Apa sih Date? Oh itu jalan lu. Oh. Mbak Lili bilang Mbak Wahyu tuh bikinin misternya lontong. Sekalian saya kirimin ke Seven. Hahaha. Enggak lah, saya jadi cuma bercanda saja karena tadi ada yang mention apa oncom, jadi saya teringat saya dulu juga pernah ke Jakarta beli oncom pas-pas masih masih muda lah ya. Jadi makan oncom pakai lontong, lontong malam tapi di sana kan lontong 24 jam. Sebenarnya di setiap daerah pun ada lontong 24 jam, cuman jadi ingat lontong aja. Tuh Mbak Lili tuh bilang Mbak Wahyu nggak bisa masak.
Sekarang sudah tua dong, Mister. Sekarang sudah matang lah ya. Nggak tua, tapi nggak muda juga. Hahaha. Setahu saya oncom itu sejenis makanan ini ya, seperti apa? Tempe-tempe gitu ya. Kan betul. Tuh kata Mbak Eka, tempe. Ampas tahu. Iya, seperti dibilang tempe juga enggak, tapi eceknya ya. Apa sih namanya? Dibiarkan dulu berapa hari gitu. Nah, seperti tempe bacem juga. Nah, betul-betul tuh Mbak Lili itu. Oncom itu terbuat dari kacang tanah yang difermentasikan, bukan bacem. Tuh kata Mbak Eka, tuh orang Majalengka yang hafal katanya. Apa tuh cilok, Pak? Iya, enak oncom dimakan pakai lontong. Apalagi kalau udah kena kuahnya, aduh. Aduh, jadi lapar. Di sini ada yang suka ikan teri pakai tempe kecil-kecil dipotong-potong, terus pakai sambal, terus pakai kacang nggak? Di sini susah dicari. Ya saya suka cabenya tapi nggak terlalu ini, nggak terlalu berminyak juga gitu. Iya. Oh iya, kenapa Mbak Wahyu nggak suka ikan teri? Itu ikan kesukaan saya loh. Saya kalau dikasih daging sama ikan teri pasti saya pilih ikan teri. Nggak tahu kenapa. Kalau disuruh milih ya. Tapi kalau saya dikasih dua-duanya pasti saya makan. Tuh Mbak Cynthia nawarkan jasa katanya di dapurnya juga ada katanya. Aduh Mbak capek kali udah habis dilon tenaga saya ya. Tuh kata Mbak Cynthia teri bagus buat tulang Mbak Wahyu. Saya juga baru tahu Mbak nih dari Mbak nih kalau teri bagus untuk tulang. Wah kata Mbak Nesa anak bosnya suka makan sambal teri katanya. Tempe pun oke juga. Karena kan tadi saya juga bilang tempe campurkan teri, kacang-kacang, terus sambal. Tuh kan teri bagus buat perut lapar dimakan sama nasi anget. Ya ndak apa-apa. Kita hanya sebatas share-share saja. Jadi kembali lagi ke topik kita tadi bahwa sudah semakin banyak kita ketahui kan tiap daerah punya potensi yang berbeda-beda. Berarti tiap daerah juga memiliki kebutuhan berbeda-beda. Maka dari itu pemerintah pusat kadang-kadang kewalahan ketika pemerintah daerah meminta budget kepada pemerintah pusat atau meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk memberdayakan daerahnya masing-masing. Itulah salah satunya. Lalu selanjutnya seperti yang saya katakan juga kalau di daerah saya di Riau ya. Di Riau rata-rata mayoritas yang bekerja itu sebagai buruh sawit ya. Buruh sawit sangat sulit untuk menjumpai sawah di Riau. Bukan saya bilang tidak ada, namun sulit.
karena hampir semua lahan-lahan yang digunakan selain untuk hutan itu semua untuk sawit, dan rata-rata yang punya sawit itu adalah orang-orang yang konglomerat seperti perusahaan atau company. Lalu selanjutnya seperti orang-orang yang berduit, jadi memiliki modal yang banyak untuk memiliki lahan di sana. Dan lebih uniknya, karena di situ, di daerah itu, maksud saya di daerah saya lebih banyak mencari uang, jadi uang yang beredar di Riau itu lebih banyak gitu, sehingga mengakibatkan harga pangan juga lebih mahal 2 kali. Karena saya kan bersekolahnya di Sumatera Utara ya, di kota Medan. Jadi kalau saya bandingkan, padahal kota Medan gitu luasnya daripada tempat saya, harga lebih murah di Medan daripada di Riau, di Pekanbaru. Itu karena apa? Karena perbedaan dari kebutuhan yang dibutuhkan setiap daerah, permasalahan yang dimiliki setiap daerah. Kalau bisa saya bilang di Riau lapangan kerja lebih banyak daripada di Sumatera Utara, namun harga makanan lebih mahal di Riau daripada di Sumatera Utara. Contohnya mengapa saya katakan di Sumatera Utara, saya tidak katakan sedikit, namun saya katakan perusahaan-perusahaan itu jumlahnya sedikit di Sumatera Utara jika dibandingkan di Riau. Dan tentu saja harga pangan relatif lebih murah, karena siapa yang mau membeli dengan harga yang mahal? Atau di sini adakah dari mbak-mbak sekalian mau membeli suatu barang dengan harga yang mahal, sementara pendapatan tidak cukup untuk membeli harga-harga barang yang mahal? Pasti tidak ada kan? Nah, namun yang lucunya kalau di Riau bahkan ikan sulit dicapai. Meskipun Riau itu terkenal ada kepulauannya, Kepulauan Riau, lautannya ada. Alasan pertama itu akses jalan. Akses jalan di Riau, tuh kata Mbak Setia tidak. Akses jalan di Riau itu sangat sulit. Itu berliku-liku, naik turun, putar kanan putar kiri, bukan cantik ya, nanti kayak Syahrini pula ujung-ujungnya. Maksud saya naik turun belok kanan belok kiri, tekongannya panjang, tekongannya tajam. Padahal di situ bisa dibilang nggak ada, saya bilang gunung ya, yang ada itu hanya bukit-bukit, pegunungan, hanya begitu doang. Tidak ada yang seperti di Sumatera Utara gitu. Namun itu tadi, karena akses tadi, jadi harga-harga juga mahal, karena kan untuk mencapai daerah-daerah yang dapat dijangkau, meskipun jalan sudah ada, namun kan biaya minyak lagi berapa, karena kan setiap daerah kan memiliki dataran yang berbeda, tidak semua sama kan begitu. Jadi itu juga yang mengakibatkan harga-harga pokok lebih mahal. Saya tidak tahu di daerah Mbak masing-masing seperti apa, namun itu juga salah satu masalah dari kelemahan desentralisasi. Kalau pemerintah daerahnya tidak bisa mengantisipasi dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di daerah tersebut. Saya pikir itu adalah contoh yang bagus untuk dapat kita ketahui bersama ya. Atau lebih tepatnya seperti Papua diberi otonomi khusus. Kenapa? Karena di Papua memiliki sumber daya alam yang banyak. Selain memang dia adalah negeri ujung timur Indonesia, mutiara hitam timur Indonesia, dia juga merupakan sumber daya alam yang itu kalau betul-betul diberdayakan itu sangat bermanfaat kali untuk Indonesia. Contohnya apa coba perusahaannya sampai saat ini terus aktif menggali sumber daya alam Indonesia? Coba saya tanya mbak-mbak sekalian, perusahaan apakah yang sampai saat ini menggali sumber daya alam Indonesia?
di Papua secara khusus. Ya, selamat malam Mbak, enggak apa-apa, yang penting bisa join sama kita. Ya benar, jawaban mbak-mbak sekalian. PT Freeport itu coba dibaca deh beritanya Mbak. Kita juga perlu peka kan, meskipun kita tidak berada di sana. Perusahaan itu hanya menyumbangkan berapa persen, tidak sampai 10% dari keuntungan sumber daya alam Indonesia, yang malah itu menguntungkan pihak lain. Dan lebih aneh dan lucunya, sudah tahu itu sumber daya alam Indonesia yang dapat memajukan Indonesia, kita serahkan kepada perusahaan lain. Itu kenapa? Mungkin berbagai banyak asumsi-asumsi atau persepsi bahwa karena warga asing telah membantu kita, karena kita telah memiliki banyak utang dan sebagainya. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa karena pada saat itu kita belum bisa memiliki mental untuk berdikari secara umum ya, secara general ya, terutama pada oknum-oknum atau wakil-wakil atau pemimpin bangsa pada saat itu. Dan mungkin itu merupakan salah satu hal yang bijaksana pada saat itu. Namun jika sampai sekarang kita mengatakan itu hal yang bijaksana, itu juga salah. Karena masa mbak ya, rumah-rumah kita, harta kita, milik kita, namun orang lain yang membongkar-bongkar dengan janji akan merenovasi rumah menjadi lebih baik, ganti cat doang, namun bangunannya tetap malah dirobohkan sebagian. Itulah maksud saya, analoginya seperti itu. Jadi bagaimana mungkin bisa, yang namanya perusahaan sudah jelas pasti mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan menghimpitkan kerugian sekecil-kecilnya. Benar kan Mbak? Jadi tidak mungkinlah, kalau saya tidak salah ingat itu cuma 2% dari total sumber daya alam di Papua. Jadi seandainya kalau misalnya perusahaan Indonesia betul-betul berdikari untuk mengelola emas yang ada di sana, yang sekarang sedang diproses, tentu saja emas-emas di Indonesia kita sendiri yang mengelolanya, terus kita jual ke negara lain, itu akan lebih banyak memberi manfaat. Hanya saja apakah, kembali lagi, terkadang silap lihat uang, silap mata gitu ya. Apa sih kata-kata yang tepat itu? Ada uang, mata silap. Gitulah. Nampak uang, mata langsung silap. Jadi mental seperti itu yang harus diiniin gitu. Yang lebih aneh lagi, kadang-kadang juga kita punya orang-orang yang dapat diandalkan hanya karena dia tidak orang yang berpengaruh di masyarakat, padahal dia memang belum berpengaruh. Bukan berarti dia tidak berpengaruh nantinya. Dia memiliki potensi untuk memperbaiki tatanan sistem baik ekonomi, sosial, dan budaya. Namun pada saat itu juga pemerintah, karena tadi korupsi, karena kolusi, kekelompok-kelompokan, karena nepotisme seperti kekeluargaan gitu, kedekatan, jadi hanya tipis gitu. Itulah mental yang ada. Namun saya katakan ini bukan untuk membuat kita pesimis, namun saya katakan ini untuk membuat kita lebih optimis
kita bisa berubah. Walaupun memang kita tidak bisa melangkah satu langkah pun, paling tidak kita bisa memberikan gerakan untuk merangkak lebih maju, yang pada akhirnya kita akan lebih berjalan. Karena dulu kita sempat berjalan, kita menjadi salah satu negara eksportir beras terbesar di dunia. Kalau saya tidak salah ingat itu tahun 1978. Seperti itu. Baik, waktu kita sudah habis, tepat di 10.30 ya Mbak. 10.30, maka dari itu kelas kita berakhir sampai di sini. Baik, terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini, dan saya tidak lupa untuk membilang kepada sekretaris atau ketua kelas untuk mengecek lagi daftar absensi, sudah berapa absensinya siswa-siswinya ya. Jadi nanti pada akhir pertemuan saya bisa meminta untuk mentotalkan, mengakumulasikan, sehingga saya bisa memberikan penilaian. Baik, untuk tugasnya nanti akan saya kirim, tugas keempat ya, dan tugas kelima. Baik, selamat malam mbak-mbak sekalian, selamat beristirahat. Namun sebelum itu kita akhiri dengan doa ya. Mari kita berdoa untuk ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, Mbak Lili oncom sama lontong as kebawa mimpi. Iya, enggak apa-apa. Terima kasih mbak-mbak sekalian. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas atau selamat beristirahat. See you.